Bisakah kau mempertahankan cintamu ketika kau ada di jarak yang jauh? Kini Budi pun telah terbang menuju ke tempat negeri di mana ia akan bekerja. Aku ini sekarang sedang mengandung bayimu, Budi. Tuhan, diriku ini sudah tidak berguna, Tuhan. Sama sekali tidak ada gunanya hidupku ini, Tuhan. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah Cinta Segitiga Sepasang Remaja. Dulu, ketika masih kanak-kanak, Arsy dan Budi adalah teman sepermainannya. Kerap kali ia main di sungai berenang, terkadang naik pohon dan bermain mobil-mobilan. Itulah yang dilakukan Arsy dan Budi ketika ia masih kanak-kanak. Seiring berjalannya waktu, kedua anak-anak ini kemudian tumbuh menjadi dewasa. Ia sangat cantik dan tampan. Sekarang suasana pun berbeda. Mereka sudah memandang masa depan, bercita-cita dan ingin memiliki pasangan hidup. Saling mencurahkan isi hatinya di suatu pantai yang sangat indah. Arsy, mungkin kau masih ingat apa yang kita lakukan sejak kecil. Sekarang ini kita berbeda, berada di sebuah tepi pantai yang indah. Aku ungkapkan isi hatiku. Sebenarnya, aku sangat mencintai dirimu, Arsy. Dan lagi pula, sebentar lagi, aku ingin berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan demi masa depan. Semoga apa yang aku rencanakan bisa berhasil dengan baik. Mudah-mudahan kamu bisa mendukungnya, Arsy. Aku sangat mengerti apa yang kau katakan, Budi. Kata-katamu telah disaksikan oleh deburan ombak yang begitu indah. Tapi pertanyaannya adalah, Budi, bisakah kau mempertahankan cintamu ketika kau ada di jarak yang jauh dan tidak akan melupakan diriku karena kau bekerja jauh? Pasti ada sesuatu godaan yang selalu mengincar dirimu, Budi. Akhirnya mereka kedua sepakat untuk menjalin kasih jarak jauh. Yang penting kita saling percaya saja, Arsy. Tenanglah. Pada hari yang tepat yang telah direncanakan, akhirnya Budi pun berangkat ke luar negeri mencari pekerjaan di kapal pesiar. Hati-hatilah, Budi. Ingat pesanku. Kau jangan melupakan diriku. Semoga kau bisa sukses di negeri orang. Dan jangan lupa berdoa agar selalu selamat dan Tuhan melindungi dirimu, Budi. Selamat tinggal, Arsy. Terima kasih doamu. Semoga sukses juga. Tunggu aku setahun lagi. Dah. Bye-bye, Budi. Doaku pasti selalu menyertai dirimu. Dah. Kini Budi pun telah terbang menuju ke tempat negeri di mana ia akan bekerja. Perjalanan Budi kali ini adalah untuk pertama kalinya ia naik pesawat dan ia pun dapat pekerjaan di sebuah kapal pesiar yang cukup besar. Awalnya, Budi merasa asing di lingkungannya yang baru. Melihat satupun teman tak ada yang ia kenal. Tapi lama-kelamaan setelah ia bekerja beberapa bulan, akhirnya ia banyak memiliki teman, bahkan ada teman yang berasal tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya. Ia mulai merasa senang di lingkungan baru itu, menyesuaikan dengan tempat kerjanya.
Sedangkan Arsi, terkadang dia duduk bengong apabila ia ingat hari-hari indah bersama Budi. Tetapi setelah ia memikirkan, semua itu adalah untuk masa depan mereka berdua. Ia pun berharap Budi baik-baik saja di tempat kerja. Sedangkan Budi sudah dapat melupakan Arsi karena ia bertemu dengan banyak teman baru di kapal itu. Budi betul-betul dapat merasakan suasana berbeda dari kampungnya, karena baru kali inilah ia tahu dunia luar. Karena kapal pesiar itu singgah dari satu negara ke negara lainnya, sehingga membuka wawasan berpikirnya. Semakin banyak akhirnya ia tahu, tentang wawasannya pun bertambah. Perasaan Budi semakin nyaman ketika ia mulai mengenal teman wanitanya yang bernama Monita. Ia adalah teman yang ia ajak bekerja setiap hari di bagian yang sama, sehingga menambah keakrabannya. Sepertinya ia sudah melupakan segalanya. Ia pun semakin hari semakin akrab saja dengan Monita. Monita adalah seorang gadis yang rumahnya tidak jauh dari dirinya, masih dalam satu pulau. Ia sangat menjalin hubungan semakin akrab. Terjadilah saling mencintai antara dirinya dengan Monita. Karena pergesekan setiap hari, ia lupa bahwa dirinya sudah mempunyai pacar di kampungnya. Monita, mumpung kapal ini lagi nyanar, kapan lagi kita dapat kesempatan untuk berjalan-jalan di negeri ini? Ayo, kita pergi berdua, Monita, biar kita tahu apa saja di tempat ini. Akhirnya Monita menyampaikan sesuatu kepada Budi. Budi, terus terang aku katakan, kita ini hanya lagi beberapa bulan saja, kontrak kita pasti sudah habis, kita akan pulang. Aku katakan kepada dirimu, apa yang kita lakukan berdua selama ini rupanya membuahkan hasil, Budi. Aku ini sekarang sedang mengandung bayimu, Budi. Nanti bagaimana pertanggungjawabanmu? Agar kita nanti setibanya di negeri kita bisa melakukan sesuatu. Kamu pasti orang yang bertanggung jawab. Bagaimana, Budi? Sebenarnya dalam hati, Budi sangat terkejut dan sangat bingung karena ia telah memiliki kekasih di rumahnya. Baiklah, Arsi, saya pasti bertanggung jawab. Karena kita berani berbuat, tentu kita harus berani bertanggung jawab. Sementara Arsi sangat kebingungan dan gelisah karena sudah dari beberapa bulan terakhir ini Budi tidak pernah berkabar, sehingga tidurnya pun tidak nyenyak. Ia terus membayangkan hal-hal buruk yang akan terjadi karena Budi sama sekali tidak pernah menghubunginya. Setiap malam ia tidur sulit memejamkan matanya. Ia selalu ingat hari-hari indah bersama Budi ketika duduk di pantai. Tetapi sesekali ia lupakan itu, namun juga tetap tidak bisa ia lakukan. Hampir setiap hari Arsi mimpi buruk dan membayangkan keindahan-keindahan yang pernah terjadi yang ia lakukan dengan Budi. Namun pada akhirnya ia pun dihubungi oleh Budi pada tengah malam. Selamat malam, sayangku, Arsi. Halo, apa kabar? Mohon maaf, Arsi, saya menghubungi malam-malam. Saya harap dirimu sehat selalu. Kali ini mungkin aku mohon maaf sebesar-besarnya, Arsi. Aku sangat bersalah karena
Apa yang aku pernah katakan kepada dirimu, itu tidak bisa aku tepati, karena aku ada kecelakaan di sini. Terus terang saja, sebentar lagi aku akan menikah dengan istriku, calon istriku bernama Monica. Dia adalah teman sekerjaku. Mohon maaf, Arsi. Semoga kamu bisa menerima maafku ini, Arsi. Tangan Arsi terasa gemetar, napasnya naik turun. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Budi, sepertinya ia mau pingsan mendengar apa yang ia katakan, karena sepertinya langit mau runtuh. Ia tak pernah bayangkan hal itu akan terjadi. Ia merasa setia selama ini menunggu kekasihnya si Budi. Oh Tuhan, kenapa kau berikan cobaan yang berat ini kepada diriku? Sepertinya aku tidak sanggup, Tuhan. Terlalu berat buat diriku. Aku tidak sanggup, Tuhan. Lebih baik ambil saja, cabut nyawaku, Tuhan. Aku tidak bisa bertahan. Sakit dadaku. Kenapa berat begini, Tuhan, cobaan hidupku? Padahal aku telah berusaha berbuat yang terbaik. Kenapa sampai hati Budi melakukan ini, Tuhan? Tuhan, diriku ini sudah tidak berguna, Tuhan. Sama sekali tidak ada gunanya hidupku ini, Tuhan. Orang tua Arsi pun kebingungan karena anaknya tidak pernah keluar. Arsi, kamu bagaimana, Arsi? Ada apa dengan dirimu, Arsi? Ini ayah, Arsi. Keluarlah, Arsi. Ayah bingung, Arsi. Kamu ada apa, Arsi? Entahlah bagaimana nasib Arsi. Sedangkan Budi dan istrinya sedang melakukan upacara besar, yaitu ada resepsi yang dihadiri oleh kawan-kawannya. Ia sedang menikmati masa-masa indah yang merayakan kebahagiaannya berdua.